Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang warga netizen semua. Selamat datang juga di acara Rusuh Berguru pada Suhu, yaitu acara podcast ngobrol dengan para suhu, dengan para ahli di bidangnya, membahas fenomena-fenomena yang sedang membuat rusuh di dunia nyata. Lebih baik rusuh di dunia maya bersama kita daripada rusuh di dunia nyata bersama yang lainnya. Oke, dan hari ini saya Fajar Fahmi akan memandu acara rusuh ini. Semoga nggak jadi rusuh ya, nggak jadi rusuh beneran. Dan bersama saya hari ini ada Mas Saiful Bahri, yang lebih terkenal sebagai Mas Ipung Sableng Pamungkas. Iya, Betul ya? iya. Wah, dan beliau ini adalah seorang praktisi atau juga konsultan dunia supranatural nih. Siap. Wow. Bisa dikenalkan dulu nih kepada teman-teman yang lain di luar sana, mungkin juga ada yang sudah kenal sama Mas Ipung ataupun ada juga yang belum kenal sebagai Mas Ipung. Jadi silakan Mas Ipung. Siap. Selamat malam teman-teman, saya Ipung Sableng Pamungkas. Jadi saya ini lagi diundang. Saya cuman titip pesan saja, keadaan ekonomi sedang kurang baik ya. Tahu sendiri keadaan eh, keuangan dari semua negara juga kacau. Yang jelas kita harus tetap waras di jalur yang semakin gila ya. Salam sukses lahir batin. Wah, mantap sekali nih. Ya, Mas Ipung, saya pengen nanya-nanya dulu Ya, nih. boleh. Ini lebih ke personal dulu ya. Ya. Pertanyaan pertama simple sih. Kan tadi namanya sebenarnya Saiful Bahri. Ya. And then kemudian kenapa menjadi Mas Ipung Sableng Pamungkas? Ya. Jadi saya kebetulan dulu pas lulus sekolah itu saya punya panutan, saya punya guru. Walaupun orang lain menyebutnya guru saya itu terkenal dengan sebutan dukun santet ya. Paling terkenal tahun 80 sampai tahun 90-an Ki Gendeng Pamungkas itu terkenal. Tapi Oh iya. saya menyikapi karena saya lama mengikuti beliau, sepak terjangnya saya tahu, kesehariannya saya tahu, kegiatannya saya tahu. Jadi menurut saya guru saya itu salah satu orang yang dia berani berjubah hitam untuk sesuatu yang putih. Sementara yang saya dapatkan dari kehidupan saya waktu itu ya banyak juga orang yang berjubah putih tapi untuk sesuatu yang hitam. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus nama saya sendiri Ya, pun Sableng. ya itu Kenapa diberikan itu? sama guru saya itu. Karena dia Oke. mungkin gendeng, ya saya mungkin muridnya Sableng. Kurang lebih seperti itu. Kayak Wiro Sableng juga. Iya, kayak Wiro Sableng. Kayak Wiro Sableng ya? Iya, Muridnya iya. Sableng, gurunya gendeng gitu. Iya, iya. Oke. Nah, kalau Mas Ipung sendiri kegiatannya apa aja sih, Mas? Saya selain punya perusahaan saya di Solo, Jawa Tengah, saya juga punya padepokan lah, kecil-kecilan di daerah Jawa Barat. Di satu pegunungan, di situ ya tempat beberapa klien saya yang ingin konsultasi tentang usaha, konsultasi tentang kesulitan perekonomiannya dan lain sebagainya, itu banyak sharing di situ. Jadi disebutnya tadi lebih ke mungkin kalau sama sorry Iya, saya ya, iya, Mas, iya. ada yang disebut dukun juga. Ini apakah memang sama apa gimana ya? Sebetulnya gini, kalau kalimat dukun, dokter, atau ahli itu kan sama aja. Jadi dianggapnya siapa yang lebih menguasai masalah. Oh, masalah. Kurang Fokusnya lebih ke masalahnya nih ya ya? kurang Oke. lebih seperti itu. Sama halnya seperti dokter. Dokter itu kan dia mungkin karena udah ya belajar, dia juga udah menerima beberapa pasien, jadi dia udah pengalaman lah. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang mungkin sakit ini, ya dia udah tahu lah kalau obatnya itu harus apa. Nah, saya pun seperti itu. Jadi klien saya itu mungkin dari puluhan ya kalau dihitung sampai ratusan, itu kan berbagai macam masalah. Dari masalah usaha tentang A, B, dan C. Dan kebanyakan yang datang itu hampir masalahnya sama. Cuman manusianya berbeda, keadaannya berbeda, jumlahnya berbeda. Tapi kalau masalahnya sama lah. Kalau di perusahaan itu ya tentang keuangan, tentang manajemen dan lain sebagainya. Dan saya lebih condong itu memberikan motivasi bahwa semua masalah itu pasti clear kalau kita mengikuti ketetapannya. Oh, Seperti iya, itu. iya. Jadi memang lebih ke tadi konsultan juga kali Iya. ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang dunia supranatural, dukun dan dukun. Sekarang sebenarnya ada lagi kasus yang lagi viral banget juga nih. Oh iya. Sepertinya agak sedikit kurang rusuh ya kalau nggak dibahas. Iya. Kita mau bahas sedikit kasus viral yang juga lagi rusuh banget. Ini yaitu tentang masalah pesulap merah dan juga Gus Samsudin nih.
Oh gitu ya. Jadi Gimana nih jadi pendapatnya nih heeh. kalau dari Mas Ipung sendiri? Jadi kalau tanggapan saya Mhm, untuk pesulap merah, saya pribadi berterima kasih mhm, dengan pesulap merah itu dia sedang mengaplikasikan niatnya mhm, bahwa dia ingin mencoba memberikan edukasi, pelajaran bahwa ada sebagian, dia mhm, juga menyebut sebagian kok, tidak semua mhm, yang dianggap dukun itu, bermasalah, mhm, gitu. Jadi Marcel ini kan sedang ingin menjelaskan ke mhm, khalayak umum melalui medsos mhm. bahwa hati-hati, Iya, ada beberapa oknum dukun yang menggunakan trik-trik tertentu dan trik-trik itu kan sulap sulap yang, iya, Marcel itu kuasai. iya betul. Sementara sulap itu juga sebetulnya, yang saya tahu kalimat sulap itu juga mengelabui. Iya, Jadi orang menyangka ini ternyata seperti ini, oh nggak betul. taunya, triknya seperti ini, Mhm, kurang lebih seperti itu. Jadi Marcel itu tujuannya baik, dia ingin, memberitahu, bahwa waspada. Jadi setiap ada orang yang ingin coba malah menenangkan, kehidupannya, mhm. mencari solusi, malah datang ke beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Lebih ke penipuan kali ya? Fokusnya ke Ya kurang yang lebih seperti menipu itu. ya? Jadi Mhm, jadi yang saya ikuti dulu dengan guru saya itu Ki Gendeng Pamungkas. Jadi sebelum Marcel itu sudah saya lebih dulu. Silahkan mhm, coba di-googling, sepak terjangnya Ki Gendeng itu. Saya dulu mengikuti beliau, itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu karena dulu belum ada medsos ya. iya. Jadi mereka itu dukun-dukun iklan itu yang promosi itu kan mereka bikinnya di Surat Kabar. Surat kabar ya? Di Ah, jadi koran-koran dulu ya Kak ya? betul. Jadi Mhm, saya melihat mhm, ketika ada yang janggal, mereka menjual ini dengan mahar sekian, dengan mhm. ini, dengan, menggunakan kalimat-kalimat bahwa dia Iya, paranormal, iya. dia dukun, dan lain sebagainya. Itu dulu saya dan almarhum guru saya yang Mhm, coba, menegur mereka, mhm, baik lewat telepon atau mhm, beberapa kalau pas kita lagi lewat kita singgahi bahwa mhm, janganlah seperti itu, mhm, gitu. Jadi yang dilakukan Marcel itu sebetulnya sudah pernah saya lakukan dengan guru saya. mmm, Itu saya seperti itu. Jadi banyak orang-orang, ya mohon maaf, mereka menggunakan nama paranormal, menggunakan nama mhm, dukun, mhm. yang intinya mereka hanya menjual-jual ayat aja. Oh, Kurang I lebih see, I seperti see. itu. Dan Mhm, mhm. salahnya lagi ada beberapa juga Mhm, mungkin mereka yang sedang kesulitan ya, mhm, mereka ketika datang ke dukun yang salah, mhm, mereka tersugesti, mhm, mhm, termotivasi. mhm. Dan tiba-tiba mungkin masalahnya mungkin bisa selesai, Iya, kebetulan selesai kebetulan gitu, selesai kan? akhirnya dia mengulangi lagi, dia berkunjung lagi pada Mhm, masalah yang satu selesai, masalah yang oh, lain, mhm, gitu. Terus dia cerita mungkin ke teman-temannya, kan seperti itu. mhm, Jadi, ya mungkin dukun yang tadi saya bilang, mungkin dukun iklan itu, ya banyak konsumennya seperti itu, banyak kliennya mhm, seperti itu. dukun Kurang iklan. lebih seperti itu. Oh, kalau misalnya dari segi keahlian sendiri sih ya, kan Mhm, Mas juga praktisi nih mhm, di dunia seperti itu. mhm. Itu sebenarnya gimana sih Mas kasus itu sendiri? Jadi gini, Mhm, ya itu, saya mengikuti guru saya ya, jadi santet itu sebetulnya itu serangan psikologis. Jadi kita, mhm, jadi begini, misalkan ada satu klien benci ke satu klien ke satu orang, dia mhm, coba bagaimana, untuk, apa namanya, untuk merealisasikan mungkin dia punya emosi, punya dendam dan iya, lain iya, sebagainya gitu. oke, Nah, kalau dukun yang salah, dia akan coba menyanggupi. Kalau dukun yang salah mmm, loh, dia menyanggupi ya mhm, mungkin dia harus membayar mahar sekian, harus iya, ritual ini, bikin itu. rusuh lah ya. Wah, seperti itulah. Mhm, Tapi guru saya itu tidak seperti itu. mhm, Banyak orang malah yang konsultasi itu masalah santet itu justru kliennya tersebut dibuat sadar oh, bahwa I tidak see, baik menyantet itu. mhm, Kekalahan itu akan berada pada siapapun yang sedang berseteru dan paling banyak dendamnya yang tersimpan. Jadi mmm, ketika si A memiliki dendam kepada B, ketika mhm, dendam si A ini terlalu besar, mhm, justru nanti mungkin, kekuatan itu adanya, di musuhnya di itu. musuhnya ya, Nah, oke, makanya guru saya selalu menyarankan jangan seperti itu, mhm, karena masa depan kamu saya lihat, saya terawang lebih cerah daripada musuhmu itu. Jangan mmm, lakukan seperti ini. Seperti itu. Guru mmm, saya melakukan seperti itu. Jadi mhm, kalau mungkin kesannya guru saya itu ya dukun santet, ya itu nantilah di cerita lain lagi. Kalau ada yang perlu mhm, penjelasan lebih detail,
bisa telepon saya atau sharing lah sama saya pribadi gitu. Oke, siap. Seru banget ya. Kalau misalnya harapannya sendiri Mas, dari kasusnya ya, Mhm. maksudnya kasusnya ini kan ya kita lihat ada dua kubu ya berseberangan. Mhm. Bahkan sekarang makin makin apa namanya ya, makin meruncing. Iya iya. Jadi makin rusuh juga nih. Iya. Di mana pesulap merah ini backingnya jadi MUI, di mana Gus Mhm. Samsudin itu di belakangnya juga para apa ya, asosiasi Iya dukun dan iya iya, lain-lain. Itu iya. gimana kira-kira ya? Harapannya gitu, Iya, harapannya dari iya. Mas sendiri pribadi. Jadi gini, sebetulnya kalau Gus Samsudin dulu ya, saya Mhm, bahas Gus mhm, Samsudin. Dia itu ya mungkin dia punya niat juga ingin mengobati orang, dia ingin mhm. bermanfaat, dia membuka padepokan. Ya. Cuman dia yaitu dia mempunyai beberapa trik Hmm. yang dia upload, dia unggah. Mungkin mungkin saya kurang tahu juga dia ada tujuan lain untuk mendapatkan, apa namanya, keuntungan dari tayangan-tayangan tersebut ya. Mhm. Jadi, ya itu tadi, si pihak seperti pesulap merah itu komplain. Mhm. Dan kebetulan memang semua trik yang ditampilkan dengan Gus Samsudin itu sudah banyak dikuasai orang banyak, tidak tidak hanya Marcel saja. Cuman Ya. ketika itu pas waktu panggungnya dimiliki Marcel, jadi Ya. dibongkarnya sama Marcel semua gitu Mhm. sekalian. Mhm. Kurang lebih seperti itu kalau untuk yang, tanggapan Gus Samsudin Mhm. ya. Jadi kalau mungkin kalau saya lihat kontennya ada yang menggunakan ayat-ayat agama dan lainnya, itu mungkin ya nanti ada perhitungannya sendirilah kalau orang yang cerdas itu bisa berpikir mana yang baik, mana yang salah, seperti Mhm. itu. Nah Mhm. terus tadi Mas bertanya masalah tanggapan saya tentang perseteruan itu ya. Mhm. Jadi itu mudah saja, tinggal dari konten-kontennya Marcel itu atau pengikut-pengikutnya Mhm. itu dijelaskan bahwa Marcel dari awal udah bilang Mhm. bahwa oknum-oknum, bukan keseluruhan dukun. Iya. Karena dukun kita hidup di Nusantara, kita Mhm. spiritualnya kental sekali. Mhm. Di Jawa apalagi, kita masih ada mungkin penganut-penganut kejawen, Iya. mereka punya keyakinan, punya sugesti bahwa sesuatu itu bisa selesai dengan, spiritual itu banyak sekali. Mhm. Dan itu berhubungan dengan tadi kalimat paranormal, Iya. dukun, itu seperti itu. Jadi, ya itu tadi Marcel itu harus lebih pertegas lagi kepada orang-orang yang belum paham Iya. bahwa Marcel itu sedang menegur oknum-oknum. Sementara kalau yang spiritual aslinya ya sampai sekarang mungkin saya banyak kenal ya, Mhm. mereka nggak ambil pusing lah dengan kejadian seperti ini. Mereka Iya. masih fokus untuk, melayani beberapa kliennya, mereka nggak terpancing lah. Jadi mereka itu spiritual asli itu nggak akan terjebak dengan masalah-masalah seperti ini. Oh, iya. Karena dia lebih condong bagaimana caranya bisa membantu dengan tanpa pamrih, tidak menjual Mhm. benda, tidak menjual ayat dan lain Mhm. sebagainya. Kurang lebih Mhm. seperti itu. Terus kalau yang dari ada asosiasi seperti itu ya, Iya. itu daripada ribut-ribut, sekarang lagi musim banyak konten ya, banyak Iya. kebebasan medsos. Lebih baik kalau betul-betul ada komplain, diaturlah, diatur pertemuan, dikasih, Mhm. waktu saling membela, saling, apa namanya, menuntut, kan seperti itu. Iya. Idealnya seperti itu, jadi tidak perang-perangan yang ini menjelekkan, Mhm. pesulap merah juga mungkin menekan, Iya. yang Jadi lain makin gitu, yang makin rusuh tersinggung. lah ya. Nah gitu, seperti itu. Mhm. Maksud saya seperti itu, makanya idealnya sebuah keputusan itu kalau kita Mhm. cerdas, kita dewasa, Mhm. jadi kita nggak gampang terpengaruh itu, buat suasana itu seperti pengadilan. Mhm. Jadi apa yang baik ya, ada pembelanya, Mhm. apa yang buruk, ada penuntutnya. Nah, kedaulatan batinlah yang bisa berpikir bahwa, "Oh ini ternyata yang benar." Seperti itu. Tapi Mhm. setelah nanti mengetahui benar ya juga jangan digembor-gemborkan bahwa kita itu menang. Nah, itu Nah, ya. kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semakin banyak dendam, nafsu, emosi, atau menciptakan dendam-dendam yang barulah ketika ya manusiawilah ketika tersinggung, disakitin, diremehkan, Mhm. mereka berontak, Iya, akhirnya betul. akal sehatnya tersingkirkan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya sih ya, benar ya. Mhm. Masalahnya memang sebenarnya harusnya harapannya memang tidak terus rusuh lah ya. Iya, betul betul. Tidak terus rusuh ya, Mhm. bisa saling tahu juga tadi kan ya. Mhm. Kalau kata Mas Ipung sendiri tadi bilang bahwa yang pertama adalah dari Marcelnya sendiri pesulap merah sebenarnya sudah menekankan Iya, kalimat apa ya, kalimat iya, oknum gitu, tidak betul. untuk semuanya. Betul. Terus juga dari sisi lain juga ya udah better ngobrol dengan lebih apa ya, dengan lebih santai kali ya. Betul. Kayak bikin podcast aja barengan gitu. Gini 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 kan enak, jadi Ngobrol clear. kayak jadi Iya, clear kali ya, iya. nggak harus saling rusuh di luar gitu, Iya bener. iya.
memang udah paling tepat tuh. Rusuh itu di sini aja. Berguru sama suhunya. Oke, Mas, kita lanjut ke obrolan-obrolan selanjutnya nih. Tadi juga sedikit kan ya terkait, saya pengen sedikit bahas juga mengenai Ki Gendeng Pamungkas nih. Ya, boleh. Karena tadi kan sedikit sudah dibahas sama Mas Ipung Boleh. sendiri. Nah, tadi kan berbicara tentang Ki Gendeng Pamungkas kan sebenarnya lebih terkenal sebagai dukun santet ya. Ya. Correct me if I'm wrong dulu nih. Mm-mm. Ki Gendeng Pamungkas itu kalau nggak salah yang waktu itu pernah rame-rame mau nyantet George W. Bush ya? Iya, betul. Presiden betul. Amerika itu kan? Iya, iya. Itu kan? Iya, betul. Oh, oke. Nah, apakah Mas sendiri nggak takut nih dicap sebagai dukun ya, dalam Mm-mm. tanda kutip yang berkonotasi negatif nih, Mm-mm. karena ya guru Mas sendiri kan Ki Mm-mm. Gendeng sebenarnya Mm-mm. sampai saat ini mungkin Iya. ya masih lebih terkenal sebagai seorang dukun santet nih. Iya, iya. Bagaimana nih Mas sendiri ngejelasinnya ke masyarakat gitu? Jadi gini, jadi ya itu, saya juga sulit menjelaskannya ya. Saya jadi harus menjelaskan sesuatu yang buruk itu menjadi baik sulit. Apalagi netizen di media itu setiap ada berita, mereka nggak langsung menyaring, mereka nggak menyaring. Dibaca judulnya aja kadang nggak. nggak dibaca. Jadi konotasi yang buruk baru dia komen. Wah, saya udah pengalaman seperti itu dengan guru saya seperti itu. Makanya saya bilang, guru saya udah beberapa mencoba mencari guru, malah dukun santet yang saya ikuti. Ibu saya sampai bilang seperti itu. Tapi sampai sekarang ibu saya juga mengerti akhirnya. Bahwa guru saya itu, beliau itu berjubah hitam untuk sesuatu yang putih. Ketimbang ya oknum ya, banyak juga mereka menggunakan jubah putih, tapi ternyata endingnya banyaklah beritanya lah sesuatu yang hitam ya. Dari masalah di pondok pesantren, di ahli-ahli agama, di guru. Itu kan seperti itu profesi yang mulia. Tapi kan masa kedengeran ternyata ada pencabulan, pemerkosaan, kan seperti itu. Nah, guru saya tidak seperti itu. Jadi makanya saya berani untuk melakukan sayembara. Kalau ada yang menjelek-jelekan guru saya cuma minta seperti itu. Kalau waktu itu ada yang, Mas Ipung kok malah dukun santet diikutin? Dia kan jahat, suka nyantet-nyantet orang, kurang lebih seperti itu ya. Saya cuma bilang, coba kamu cari 2 orang yang pernah tersakiti sama guru saya. Selain itu kamu juga cari ada berapa orang yang terbantu dengan guru saya. Karena yang kemarin almarhum meninggal juga kan rame di beritanya bahwa banyak yang terbantu lah, yang terbantu. Saya sendiri banyak sekali melakukan bakti sosial dengan beliau itu. Saya banyak, tapi nggak diekspos lah. Saya banyak menjadi tangan kanannya untuk melakukan sedekah, membangun rumah ibadah, ya, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mungkin sedang tersesat menurut guru saya itu. Itu malah banyak yang seperti itu. Makanya ada berita kan kemarin bahwa sebetulnya Ki Gendeng itu orangnya baik, tapi kan langsung pada komen, namanya dukun santet. Saya bilang kembali lagi waspada. Nama itu tidak menjamin, ya. Baik buruknya nama itu tergantung perilaku kita. Kurang lebih seperti itu. Makanya guru saya itu ada kalimat yang bagus sekali. Waktu itu dia pernah bilang, Pung, lu lebih baik dicap rampok karena lu pernah melakukan pencurian 1 kali daripada lu dicap, maksudnya dipanggil menjadi orang yang baik di kampung lu. Itu semua tergantung kelakuan lu. Ketika lu mencuri tapi lu langsung bertobat, lu menyesal ya. Dan ketika orang lain itu berburuk sangka kepada lu setiap ketemu berpapasan, ada orang, wah itu mantan pencuri, mantan perampok. Nah, itu ada kebaikan yang lu dapat. Akibat dari buruk sangka orang itu, dosa lu akan terampuni. Kurang lebih seperti itu. Karena kan manusia melihatnya hanya kasat mata seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Daripada lu dianggap lu pengerti agama, lu ngerti agama, ternyata ya Allah yang tahu lah bahwa ternyata kelakuan lu seperti ini, sirik ke orang, mengganggu kehidupan orang, menjelek-jelekan orang, seperti itu. Itu guru saya pernah dalam sekali itu kalimatnya. Jadi ya itu tadi, lebih baik buruk dilihat orang tapi di hadapan Tuhan kita baik daripada baik di hadapan orang ternyata di belakangnya ya udah tahu sendirilah banyak berita-berita. Iya. Mungkin kalau
bahasa anak zaman sekarang anti-hero kali ya. Ya betul, Guru-guru kurang lebih seperti itu. gurunya Mas Ipung tuh anti-hero gitu. Dia nggak mau Ya disebut hero tapi apa yang betul, dilakukannya kurang lebih bet sama-sama hero kali ya. betul sekali. Oke, oke. Ngobrol jadi lebih tertarik lagi nih. Mhm. Sebenarnya seberapa dekat sih Mas Oh ya, Ipung sendiri sama Ki Gendeng? jadi gini, dulu Mhm, saya pas masih sekolah ya, mhm, waktu dulu itu saya sempat kenal Ki Gendeng itu karena ya dia terkenal dukun santet, saya mhm, kayaknya tergugah banget, ini apa sih dukun santet mhm, gitu loh. Saya pernah berkunjung ke rumahnya, pas mhm, kebetulan waktu itu, beliau itu lagi ada kegiatan, mhm, waktu itu pada tahun 97, 98 kayaknya. mhm. Jadi waktu itu mungkin sebagian yang udah cukup usianya tahu, dulu itu kalau di partai politik itu ada 3. Ya, Dulu partai politik itu dari Golkar, dari P3, dan dari PDI. PDI. Nah, Ya, seperti sementara itu. PDI itu dulu katanya dulu kan di-backup-nya sama pemerintah juga. Ya. Jadi itu ketua umumnya Suryadi. Dan kebetulan waktu itu saya dengan almarhum Ki Gendeng itu kita berontak, kita itu yang Mhm, pertama itu dulu mengunggulkan bagaimana caranya, apa namanya, melawan. Jadi mhm. dulu, Revelation lah ya. iya, Mhm. kubunya Suryadi kita bilang PDI Kerbau. Oh ya. Sedangkan kita bikin kaos, kita keliling kota Bogor, Mhm. itu menggunakan kaos dengan slogan-slogan, pokoknya dulu ada ya namanya Solidaritas Megawati. Dulu Ya. Bu Mega itu Sebelum pecah jadi PDIP berarti iya, ya? belum Oh ada ya. PDIP, Mhm, belum ada PDIP. Jadi saya mhm, dengan almarhum Ki Gendeng itu malah keliling kota Bogor. Saya sempat dipukulin sama lawan ya, karena mhm, kita berseberangan dengan PDI-nya Suryadi itu. mhm, Kita belum punya logo juga dulu, belum ada logo mhm, seperti itu. PDI Perjuangan juga belum tercipta. Itu seperti itu. Jadi kalau mau cek boleh dulu Kapolres, bukan Kapolres, dulu Polwil ya. Dulu ya. Polwil Bogor tahun sekian pernah ada iring-iringan yang bikin rusuh dulu tuh di Kota Bogor, itu saya salah satu korlapnya Mmm, waktu itu. Nah, sampai sekarang udah besar sekarang. PDI mhm, Perjuangan udah menguasai, tapi ya udahlah. Saya cuman mhm, ada andil di situnya aja. mhm, mhm, Itu seperti itu. Terus saya banyak mengikuti guru saya itu dengan mereka tim saya itu melakukan bakti sosial. Jadi mmm, waktu itu kita ya itu ya tadi kalau ada klien, nah klien itu curhat, terus konsultasi dan kita nggak pasang tarif. ya, Kalau klien itu memberikan sedikit uangnya ya, mhm, itu sama almarhum menyuruh saya itu dibagi-bagikan. Jadi nggak mhm, pernah ada uang klien yang digunakan untuk kehidupan pribadinya. Karena almarhum saya punya toko, punya juga, apa namanya, pengisian bahan bakar lah, punya usaha lain. mhm, mhm, Tapi kalau untuk, spiritualnya, itu semua kas yang masuk dengan orang berterima kasih berkonsultasi dengan beliau, mhm, itu uangnya dikumpulkan, terus saya yang bagi-bagi. mhm, Jadi saya sering sekali, saya disuruh turun di mobil untuk membagi-bagikan uang itu. mmm, Dibelikan sembako, terus merapikan rumah ibadah juga beberapa. Tapi ya mhm. dulu belum ada zaman medsos lah, Iyalah, medsos ya, jadi nggak nggak di-posting, nggak ya, pencitraan lah ya. nggak spiral itu, gitu. Mhm, Kurang lebih seperti itu, terus mhm, juga saya ya itu, saya banyak ketika di Bogor ya konsultasi, saya komunikasi, dia mhm, sempat bilang, ya banyak cerita lah tentang kehidupan pribadinya, "Saya seperti ini, Pung, mhm, biarin gue dibilang, gendeng, biarin gue dibilang dukun santet," katanya, "yang mhm, penting lu banyak ikut gue, lu tahu kan siapa gue," katanya. mhm, Kurang lebih seperti itu. "Lu juga nanti ke depan seperti itu, Pung, nanti," sampai beliau itu kemarin, terlibat terakhir kasus ya, mhm. rasisme itu. Yang Sarah itu ya? Heeh, Mhm, yang ditangkap sama Polda Metro, dia komunikasi, dia sampai di lapas beberapa bulan mhm, saja, komunikasi sama saya terus. mhm, Terus pas keluar dia bilang, "Pung, cuman lu doang yang tahu, yang lain banyak murid gua, banyak teman-teman gua di aliansi musik, di aliansi partai politik dan lain sebagainya, tapi kalau di spiritual gua banyak mengharap ke lu, Pung. mhm. Nanti ini kalau gue sampai selesai, gue sekarang lagi ngurus buat, apa namanya, bagi-bagi buat anak-anak gue, alhamdulillah udah pada sukses semua. Ini untuk melanjutkan konsultasi, lu pegang nih nomor handphone gua." Jadi, sampai sekarang Mhm. nomor handphonenya Ki Gendeng Pamungkas untuk klien, untuk konsultasi itu saya pegang. Oh, Jadi I gitu, jadi see, pas oke. begitu beliau meninggal kemarin ya, 3 tahun yang lalu, masih banyak yang WA, mohon arahan, dia Mhm, memberikan penjelasan.
sampai menangis-nangis telepon saya pas tahu almarhum meninggal bahwa eh, beliau orang baik tapi berani sekali ya beliau membawa tameng orang jahat. Makanya banyak kehilangan sekali seperti itu. Makanya pas guru saya meninggal banyak sekali kehilangan. Apalagi saya seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi guru saya itu orang baik. Terserah tanggapan di luar. Yang penting saya sebagai muridnya sudah sangat memahami sekali konsep kehidupan guru saya itu tentang hati-hati berburuk sangka itu. Jadi orang berburuk sangka kalau nggak terbukti kan Iya, betul. malah dosa gitu ke orang. Suudzon lah kalau di Islam Ya, itu suudzon ya. suudzon. Gitu Mas. Saya jadi penasaran ini Mas. Kalau menurut Mas sendiri akhirnya apakah Ki Gendeng Pamungkas itu benar-benar menguasai ilmu santet apa gimana sih? Jadi gini. Soalnya saya baca juga ya, saya maaf ya kepotong ya. Hmm. Tapi saya baca juga bahwa kalau misalnya kita cari-cari itu bahkan sampai beliau sampai belajar ilmu vudu kan di Afrika gitu dan sebagainya. Jadi gimana nih Mas? Jadi penasaran juga nih. Ya, jadi karena guru saya itu ya memang udah terkenal lah spiritual. Beliau bisa santet, tapi kembali lagi beliau menyantetnya itu untuk sesuatu yang berujung kebaikan. Jadi banyak klien kita itu orang-orang yang orang tuanya datang anaknya biar sembuh dari narkoba gitu, terus sembuh dari ketergantungan, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, itu banyak juga seperti itu klien-klien. Dan ketika orang meminta bahwa emosinya yang tadi dia menyuruh almarhum itu Ki Gendeng Pamungkas itu untuk menyantet, itu biasanya malah dibuat cermin. Dibuat cermin itu gini, jadi malah dikasih penjelasan bahwa tidak perlu menyantet. Musuhmu akan lebih sakit ketika melihat kesuksesanmu. Musuhmu akan lebih sakit ketika kamu terlihat tenang setelah ada permasalahan ini. Gitu. Karena sejatinya orang yang dendam melakukan kegiatan santet, nah justru satu kembali lagi dia akan merasa dirugikan dari mungkin kalau di agama dari segi dosanya terlalu besar. Iya, betul. Nah, seperti itu. Terus juga kepikiran terus juga gitu kan. Marah itu terus juga. Betul, seperti SMS itu. lah ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang gitu. Nah, makanya guru saya itu yang tadi Mas bilang dia belajar vudu, dia belajar ke beberapa guru santet juga di Indonesia. Dia mempelajari dan dia mencarikan penangkalnya. I see. Jadi intinya orang yang nyantet itu orang emosi dan bagaimana dia caranya meredam. Dan kebanyakan yang orang mau nyantet mau melakukan ritual santet ke guru saya, justru guru saya itu yang meredam. Nah, dari dia tersentuhlah dengan motivasi bahwa tidak baik seperti itu, ya, bahwa tidak boleh kita apalagi misalkan sesama muslim atau dan yang lainnya itu akan diredam dan mereka berterima kasih sekali. Nah, kalau yang kemarin mungkin ramai dia akan menyantet George W. Bush, terus menyantet banyaklah waktu itu beritanya. Terus dia melakukan pemasangan baliho spanduk-spanduk seperti itu yang rasis-rasis dan lain-lain. Itu cuman apresiasi hidup dia aja. Bahwa kehidupannya ya kita harus menghargai bahwa dia punya sesuatu yang sulit bisa dimengerti sama kita. Gitu. Karena mungkin dia lebih tahu lah harusnya seperti apa, dia lebih tahu. Kalau kita kan belum sampailah ke sana. Tapi yang jelas dia punya ilmu santet dan santet itu kan gini Mas. Ini mohon maaf ya, saya luruskan juga. Ini bagi saya, ini argumen pribadi saya nggak pernah mengambil ini. Tapi kalau saya lihat itu dari kejadian, santet itu tergantung bagaimana kita gunakan. Sama seperti pisau. Mau untuk membunuh orang atau memotong rempah-rempah itu terserah. Jadi jangan menyalahkan santetnya, jangan menyalahkan pisaunya. Karena guru saya beberapa kali menyantet orang agar narkobanya sembuh, menyantet orang agar usahanya lancar, gitu. Itu kan kalau Mas bisa pahami itu sama dengan doa. Doa itu kan orang tahu doa itu sesuatu yang dipanjatkan, ya. Tapi berapa kali orang bilang seperti ini kalau dia sedang emosi. Saya doakan usaha kamu bangkrut. Saya doakan rumah tangga kamu hancur.
Saya doakan kehidupan kamu nggak akan langgeng. Mhm. Saya doakan kamu miskin. Masa kalimat doa yang harusnya sesuatu yang Ya, mulia, yang tapi baik ya. kok dipakai sesuatu yang seperti itu? Ya. Kan seperti itu. Nah, santet juga seperti itu. Hmm. Menyantet kebaikan, kita satu orang, misalkan menyantet pasangan kita. Tapi nyantetnya itu maksudnya dengan sesuatu yang baik, biar dia ngerti, nurut, jaga amanah, itu bisa. Gitu. Jadi kalimat santet itu yang tadi, beda-beda tipis sama doa, tergantung penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Sementara orang konotasinya udah jelek gitu Iya sih, loh. betul ya. Orang kan udah dukun santet, wah berarti sesuatu yang santet itu ilmu hitam. Tidak seperti itu. Sama guru saya pernah bilang, lu mau nggak ibu lu dibilang wanita penghibur? Saya marah, marah dong Ki. Iya. Itu konotasinya sama-sama santet. Kalimat penghibur itu loh, banyak loh. Ya. Ustazah-ustazah yang ceramah pagi Ya. diselingi dengan ketawa-tawa, Ya, itu menghibur juga. jamaahnya tertawa, kan itu menghibur. Tapi kan nggak bisa ustazah itu dibilang wanita penghibur. Iya. Betul kan konotasinya? Kurang lebih seperti itu. Nah, santet sama seperti itu. Jadi nggak semua santet itu jahat. Gitu loh. Sama seperti orang bilang nggak semua doa itu baik. Karena kan orang banyak ya. Banyak kan ya? Seperti itu kan. Jadi saya doakan kamu tabrakan, kecelakaan. Waduh, Wah, itu sulit juga. kurang itu seperti itu. Masa doa seperti itu? Kan Iya. doa itu sesuatu yang harus diagungkan. Dia media untuk sesuatu kebaikan. Nggak boleh keburukan seperti itu. Iya, betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Kalau misalnya dari sosok Ki Gendeng Pamungkas ini sendiri nih, apa sih yang Masnya sendiri, Mas Ipung Sableng Pamungkas berarti ini, Ipung ini sangat kagumi dari sosok Ki Gendeng sendiri? Ya itu tadi. Guru saya berani menggunakan nama yang buruk di depan orang-orang, dia dicap dukun santet ya. Dia ya pokoknya ilmu hitamnya tinggi lah, orang yang jahat lah. Tapi coba keliling lah. Tanya siapa itu Ki Gendeng Pamungkas. Ke tetangganya bagaimana, ke saudaranya gimana, ke teman-temannya seperti apa. Kalimat yang muncul ketika terlihat jahat itu hanya cuman ekspresi dia. Ketika dia benar-benar sedang emosi. Tapi kesehariannya kan saya tahu sendiri berapa kali umroh ya kan. Sampai guru saya tuh bilang begini. Lu percuma kalau lu sholat, lu sembahyang, lu pengen dipandang sama makhluk. Lu sholat, lu nggak fokus di dalam masjid. Imam baca apa, lu mengertinya apa, lu nggak paham. Yang penting lu pengen terlihat lu agamis di lingkungan lu, di keluarga lu. Kurang lebih seperti itu. Ketimbang, menurut gua gini, Pung. Kita nih, kalau jemaah kan batasnya jemaah dalam Islam itu 2 orang ya. Kalau kita berdua, jadi salah satu dari saya atau masnya, sedang bercerita tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, pertolongan Allah, keesaan Allah. Dan Mas menceritakan itu ke saya, sementara saya mengerti, lalu saya bilang, oh iya ya. Itu kan sama juga dengan kalimat amin. Itulah sejatinya berjamaah. Jadi kita sama-sama kan mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, dan ada imam, ada yang bercerita, ada yang mendengarkan, dan kalau ketika itu dipahami, itu sama juga dengan jamaah. Daripada yang tadi saya bilang, dari guru saya bilang itu, daripada beribadah cuman pengen ria, dilihat orang. Jadi sejatinya ibadah itu seperti itu. Kebaikannya seperti itu. Itu kelebihan salah satu dari guru saya. Yang lainnya, yaitu yang mengerti dia baik, orang yang sudah bertemu dengan beliau. Berapa kali pundi-pundi rupiah dia tidak akan pertimbangkan. Kalau dia sudah senang ke orang, itu rupiah, benda, ya, sesuatu yang mungkin si penerima pemberiannya itu terenyuh, itu berapa kali dia lakukan. Dia juga sering lah umroh, dia sering sama saya mampir ke masjid, sholat bareng, ibadah, nangis, sama seperti manusia biasa. Tapi ketika dia keluar dari masjid, ya itu, dia harus memakai topeng lagi bahwa dia dukun santet. Kurang lebih seperti itu. Dan
Bagi saya itu sangat mulia sekali. Daripada mohon maaf, ada sebagian Ya. karena dia mungkin terkenal di kampungnya pengerti agama. Ya. Jadi waktunya ada acara keagamaan dia harus tampil Ya. paling depan. Malah sebaliknya topengnya ya. Nah, seperti itu. Dia pengen dipandang, tapi ternyata mungkin dia wallahu alam lah. Ya. Semua itu tergantung dari batin kita sendiri. Tapi selama saya 20 tahun ikut Ki Gendeng Pamungkas, beliau guru terbaik saya. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Dari sekian banyak nih, pasti banyak banget ya omongan-omongan dari Ki Gendeng, pesan juga semuanya yang pernah Mas Ipung ini dengar gitu ya dari Ki Gendeng sendiri. Ada nggak sih satu kalimat yang memang Mas Ipung itu sangat ingat dan bahkan sampai saat ini itu menjadi hal yang menjadi apa ya? Jadi prinsip hidup Mas Ipung dan sampai saat ini gitu dilaksanakan atau diamalkan? Oh iya. Jadi gini. Guru saya itu pernah berpesan dia beberapa kali. Dia bilang, sehebat apapun agamamu, ya, serutin apapun kamu beribadah, tapi kamu mengabaikan kebutuhan dan perhatian terhadap ibu kandungmu, maka usahamu tidak akan berjalan lancar. Okay. Jadi, sehebat apapun agamamu, kalau kamu tidak menghiraukan orang tuamu, ibumu, jangan harap kesuksesan bisa kamu dapatkan. Wow. Kurang lebih seperti itu. Itu satu. Yang kedua juga guru saya pernah bilang ya, hati-hati dengan berburuk sangka. Jadi banyak orang itu hanya mengetahui informasi dari total 10 hanya 2, mereka langsung menjustis. Mereka belum menguasai total 10-nya, mereka tidak mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya. Mereka langsung mengambil. Langsung ngejudge. Langsung ngejudge seperti itu. Gitu loh. Makanya guru saya pernah lo bilang begini, Mas. Saya pernah tanya, Ki, Aki kan spiritual nih, Ki nih. Aki berarti bisa menerawang ya. Kalau misalkan Ki, kiamat itu ada dan kiamat itu hari ini, saya bilang gitu. Di Indonesia itu yang banyak masuk surga itu siapa, Ki? Saya pernah bilang gitu. Guru saya itu malah bilang gini. Tapi jangan disebarkan katanya. Ini disebarkan loh Mas. Ya, tapi kan itu udah almarhum ya sekarang ya. Oke. Jadi pernah bilang. Kalau menurut terawangan gue yang paling banyak masuk ke surga itu dari kalangan TNI. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok TNI Ki? Ya itu katanya. Coba Pung lihat, TNI itu begitu dia dewasa, dia udah disumpah loh. Dia udah disumpah harus patuh pada keamanan negara. Ada namanya kalau di TNI itu Sabta Marga atau apa gitu. Jadi sumpah-sumpahnya. Jadi gini Pung, ini kan di Indonesia yang lu tanya ya. Jadi dengan seperti itu sebetulnya kurang gimana Pung? TNI itu kan sama seperti kita, rakyat biasa, masyarakat. Jadi ketika ada masalah di batinnya, di kehidupan rumah tangganya, di kehidupan kepribadiannya, kalau kita sebagai masyarakat bisa mengekspresikan, kita bisa ngomel-ngomel, kita bisa mungkin melakukan kekerasan, rusuh juga, kita protes, bisa rusuh lah gitu. Tapi kalau TNI nggak bisa loh Pung. TNI dia terikat. Jadi makanya TNI itu sabarnya sangat tinggi sekali. Jadi dia bisa meredam emosi ya selama hidupnya akan seperti itu Pung. Jadi dia nggak bisa frontal seperti kita gitu loh. Kalau TNI kan mau melakukan apa-apa dia terikat karena punya atasan. Dia punya aturan batas-batas yang harus dia tidak lakukan. Nah, dari situ gue terawang itulah karena kesabaran terus dia mempertahankan sumpahnya, dia mampu menahan emosinya, ya kan? Kan kalau dalam agama seperti itu. Kalau yang dia taat pada aturan. Dia jadi tidak bisa bebas. Justru seperti itu. Gitu loh. Iya. Ya kan? Yang terjadi seperti itu. Kalau mau gagah-gagahan, kalau mau selingkuh, mau keren-kerenan, ya kurang gimana keren kan? TNI kan gagah-gagah. Tapi kan dia nggak bisa. Dia nggak bisa misalkan sekarang harus berlenggak-lenggok. Sekarang kan musim TikTok ya. Nggak bisa seperti itu. Mereka juga
Ya sementara orang yang selingkuh, orang-orang yang fisiknya bagaimana ya masyarakat Ya. ya, yang sebetulnya dia nggak punya modal tapi karena tidak ada aturan mereka Mhm. bebas melakukan itu, gitu loh. Nah, sedangkan TNI enggak. Ya. TNI itu Mhm. dari pas dia sudah mengikrarkan diri bahwa Ya. dia taat, ya, itu guru saya bilang pahalanya besar sekali, Bung. Mmm. Warga masyarakat itu bisa aman kalau ada TNI. Mhm. Coba lu naik bis di Jakarta, ada satu TNI aja semua aman. Mmm. Karena merasa nggak ada copet mungkin ya, Ya. takut ada hipnotis dan lain-lain. Mhm. Itu beda dengan tidak ada TNI, kurang lebih Mmm. seperti itu. Nah, dia akan berakhir semasa tua, pensiun, ya udah jadi khalayak umum lah. Mhm. Jadi, udah jadi rahasia gitu loh, ini kalau TNI habis pensiun ya udah patuh ibadah lah. Jadi Mhm. pada saat mudanya dia mampu menahan emosi, Ya. Mhm. keinginan, ya kan. Soalnya kan yang berat itu dalam hidup ya itu, yang paling berat itu Nahan emosi ya. ya nahan emosi, Ya. janji, ya Ya, kan. bener, patuh pada janji, Nah, patuh pada sumpah, janji, ya, sumpah gitu. taat Kurang sama aturan gitu ya nah itu. kurang lebih, Mhm. makanya gitu. Makanya ya itu, guru saya pernah berpesan Mhm. kalau di Terawang, kalau di Indonesia Mhm. yang bisa ada peluang banyak itu dari kalangan TNI yang masuk-masuk. Maksudnya dari kalangan tentara. Mmm. Karena jiwanya itu udah diserahkan, dia tidak Ya. macam-macam lagi. Nggak kayak kita kan bebas Ya. seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, terawangannya seperti itu. Mhm. Mmm. Jadi, ya itu sampai sekarang ya saya lihat tadi pesan-pesan beliau itu, oh betul juga, ya kan. Mhm. Kurang lebih yang betul, seperti itu. Jadi hati-hati tentang buruk sangka. Mhm. Jangan sampai kita suudzon ke satu orang, gitu. Kita nggak tahu kalau orang mencuri, pencuri itu Mhm. diterima atau tidaknya tobatnya kita nggak tahu manusia. Iya Dia betul. melangkah ke masjid, itu orang-orang di masjid udah curiga, "Oh si A tuh yang dulu Mencuri ya? mencuri ini, Mhm. dia mungkin mau mencuri sendal lagi." Jadi Iya. semua jemaah pada ngeliatin sendalnya. Mhm. Padahal dia masuk ke masjid itu sholat, diterima ya Mhm. tobatnya, karena yang tahu kan cuman Allah sama Allah. dia. Mhm. Begitu pulang, dicurigain lagi, "Sendal siapa nih yang hilang tadi barusan Mhm. udah keluar." Nah itu. Dan itu bahayanya suudzon seperti itu, Iya berburuk sih, sangka. Itu guru saya menekankannya seperti itu. gitu banget. Nah, ya. Oh, mantap sekali. Sudah tadi pembahasannya agak panjang juga nih Iya Bang, iya. ya. Oke, selanjutnya kita geser dikit lagi nih, Mhm Mas Ipung. Kita kesibukan saat ini nih. mhm Mas Ipung sendiri kan sebenarnya tadi sedikit udah bilang ya bahwa sebenarnya dalam tanda kutip yang mhm meneruskannya kiprah-kiprahnya dari Ki Geneng Pamungkas itu ya Mas Ipung sebelum mhm Pamungkas ini mhm gitu kan. mhm. Jadi emang sekarang itu kegiatannya Mas Ipung tadi ya, membuka konsultasi juga, Iya ada padepokan juga, selain bisnis yang tadi iya. tentunya Mas Ipung sampaikan ya? Mhm Itu juga. Nah, sebenarnya apa juga sih yang mendorong Mas Ipung untuk jadi kayak ya bikin konsultasi seperti itu, untuk mhm membantu-bantu teman-teman yang lainnya juga yang di luar mhm sana. mhm. Apa yang mendorong Mas Ipung? Ya itu pesan guru saya seperti itu. Mhm. Jadi ya kayak matahari lah, lu berpikir kebaikan, Pung. Mhm. Lu jangan berpikir uang zaman sekarang. Mhm. Ketika lu melakukan kebaikan, Mhm. konsep lu itu MLM. Jadi kayak kalau di ini tuh multi level marketing. Marketing ya? Mhm. Jadi ketika lu berbagi kebaikan ke satu orang, Ya, tiba-tiba satu orang itu menceritakan ke temannya, orang lain. temannya menceritakan lagi bahwa itu yang lu keluarkan kalimatnya kebaikan. Ya. Itu akan ada kemudahan, Pung. Mhm. Tiba-tiba lu dikasih kesehatan, ya. Ya. Tiba-tiba lagi lu entar tiba-tiba dapat ya rezeki dari mana aja, Mhm. seperti itu. Jadi kan Mhm. kalau keburukan gini Mas, ini saya, apa namanya, mengilustrasikan ya. Ya. Jadi ketika kita bilang, mengajarkan suatu keburukan Mhm. pada satu orang, Ya. misalkan contoh, "Yuk kita minum anggur," Mhm. misalkan, Mhm. sampai mabuk-mabukan, Ya. ditiru lagi sama temennya Mhm. lagi, ditiru lagi sama temennya lagi. Mhm. Ya kan, itu berarti kan berjenjang. Ya, Dari berjenjang, kalimat betul. saya bahwa anggur itu enak, memabukkan, yang tadi yang mendengar Ya. saya menularkan lagi, itu kan Mhm. sama. Makanya saya pernah dengar juga kalimat teman saya tuh ya, kolektor, udah nagih, nggak dapet, Mhm. di jalannya kehujanan, Mhm. selesai hujan tiba-tiba bannya kempes. Mhm. Itu kan mungkin kalau menurut guru saya, itu ada keburukan yang waktu itu ditular-tularkan.
Jadi keburukan yang tadi saya bilang nagih nggak dapet, Ya. hujan, ban kempes, itu seperti itu. Hmm. Nah kalau kebaikan itu kebalikannya kayak MLM gitu. Hmm. Ketika lu berucap baik dan diteruskan, itu akan ada kebaikan. Tiba-tiba lu misalkan dapat hadiah, tiba-tiba anak lu peringkat sekolahnya bagus, tiba-tiba keadaannya eh, jarang sakit, maksudnya nggak pernah rewel. Itu satu 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 yang saya teruskan dari Ki Gendeng Pamungkas itu seperti itu. Karena ya dia juga berpesan jangan sampai membuka konsultasi itu menjual barang, benda, Ya. yang penting ajimat itu jangan, yang penting pengalaman yang lu pernah dapat dari gue, lu sebarkan, Pung. Karena ketika gue nanti udah meninggal, cuma 3, Pung. Amal jariah, ya, anak yang soleh, Ya. terus satu lagi ilmu yang bermanfaat itu ya. Nah, itu yang tadi. Ilmu bermanfaat ketika mungkin masih saya tular-tularkan kan insya Allah almarhum juga kebagian gitu loh. Ya. Dan jangan sesuatu yang buruk gitu loh. Jadi makanya yang sekarang saya kilas balik lagi, kenapa sekarang fenomenanya seperti Gus Samsudin itu ramai ya? Karena itu mereka itu memanfaatkan keterbatasan pengetahuan klien-kliennya. Oh iya betul. Makanya sesuatu yang berbau dengan yang guru saya bilang, memperbesar alat vital, penggandaan uang, Iya betul. santet, itu ketika mereka merasa tertipu sama Pelakunya lah ya. pelakunya, sumbernya, Sumbernya. dukunnya, mereka nggak mungkin melapor ke kepolisian Iya sih. atau Bingung cerita juga ke ya. saudaranya. Karena sesuatu aib dong, misalkan saya ditipu menggandakan uang. Iya. Saya ditipu karena memperbesar alat vital nggak nyata. Saya ditipu karena saya pernah nyantet bayar 10 juta misalkan. Tapi nggak Ternyata nggak kenapa-napa. salah. Nah itu keterbatasan informasi atau pengetahuan yang dimiliki mereka-mereka yang resah dimanfaatkanlah sama oknum-oknum dukun seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan yang kejadian-kejadian kayak yang lain kan mudah gitu loh dilaporkan. Tapi ke sesuatu itu kan menyerang aib. Iya sih betul. Malu. Orang juga cenderung jadi nggak cerita. Iya, dia nggak akan cerita seperti itu. Sama seperti ya kasus-kasus yang sekarang terjadi kan banyak yang seperti itu. Mereka tertipu dengan trik-trik sulap. Mereka termotivasi. Oh, kamu harus ini, kamu baca ini, pegang ajimat ini. Dia punya keyakinan, dia punya sugesti. Padahal tanpa ritual seperti itu pun, kalau kitanya berbuat baik, ya itu kita kan beragama. Tuhan pasti akan memberikan ketetapannya. Sesuatu yang baik akan berakhir yang baik. Tanam tuai lah, seperti itu. Makanya saya suka bilang tuh ke klien-klien saya ya, misalkan dia trouble sama di usaha ya, dia trouble di masalah pinjaman online yang sekarang ya, terus lagi ramai banget ya. leasing dan lain sebagainya, dia takut ketemu kolektor gitu. Ya. Memberi efek nggak trauma ada. juga Nah bagi mereka. itu saya bilang gini, dunia itu berputar, jadi ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, dan akan ada pagi lagi. Dan posisi kamu ini sore, kamu tidak siang, kamu sedang tidak tenang, kamu tidak terang. Tapi kamu juga takut malam, gitu loh. Jadi kamu nggak bisa ketemu kolektor karena takut misalkan kendaraan kamu ditarik. Tapi kamu juga nggak nyaman karena kendaraan itu bermasalah. Saran saya, kamu temukan itu kolektor. Justru kolektor itulah yang membawa solusi. Kan dia juga bekerja, gitu loh. Dia bukan semena-mena juga. Nah, apapun keputusan kolektor, ketika kamu hadapi, memang harus kendaraan kamu ditarik atau nanti ada solusi lain. Tapi kamu sudah menghadapi, saya bilang gitu. Dan setelah kamu hadapi, itu akan kembali lagi pagi, gitu. Jadi akan ada lagi kemudahan. Makanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Tinggal kitanya berani nggak menghadapinya. Betul. Hadapi aja, saya bilang tabrak aja. Pak, saya punya utang nih, sekian. Saya ketemu aja, solusinya dari situ kok. Kalau misalkan sampai nanti dipukulin, nggak apa-apa, nggak penting itu. Yang penting kamu udah mengarah ke solusi. Iya, mendekati solusi lah ya minimal ya. akan ada pagi. Allah itu baik, saya bilang. Allah itu dahsyat seperti itu. Saya pun pengalaman seperti itu. Banyak sekali.
Gitu Mas kurang lebih. Oke, kalau misalnya tadi ya Mas, kan Mhm, Mas membuka konsultasi seperti itu, mhm, layanan seperti itu mhm, juga. Tapi di sisi lain kan sekarang ini apalagi, apa ya namanya ya, mungkin pandangan orang terhadap dukun dalam tanda kutip orang pintar ini udah mulai buruk ya, apalagi iya, dengan kasus kemarin kan ya. mhm, Jadi ya kasarnya tebang semuanya aja mhm, dianggap buruk dan sebagainya. mhm. Itu gimana Mas ngadepin ngadepin semuanya? Oh gitu. Jadi gini sih intinya Mhm mhm. dengan fenomena yang sekarang. Paranormal yang asli, paranormal yang Mhm murni, mhm. ya, yang dia membantu, dia tidak ngejar materi, dia Mhm. tetap nggak akan muncul ke permukaan. Mhm mhm. Dia tetap ada di mungkin bahasa zaman dulunya dia tetap ada di gunung. Under the radar lah ya kalau Ya, bisa dia kalau yang nggak ikut. Dia nggak akan terjebak pada situasi yang harus membuat konyol dirinya. Kalaupun I ada see. di bawah seperti itu, kejadian-kejadian, itu ya itu udah buat pelajaran, pertimbangan. Mhm. Yang penting dukun-dukun asli itu banyak ya daerah Pulau Jawa juga, Ya. Mhm. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Timur. Mhm. itu dia diem aja, dia cuman bisa tersenyum. Mmm. Karena mereka yang sedang ribut kan mungkin bisa dibilang baru, Ya. masih muda-muda, Si level kalau bahasa kita ecek-ecek lah ya. iya karbitan lah, Karbitan, heeh, oke jadi oke. berseteru, tantangan ilmu kebal, Iya, ilmu harus apa. seperti ini, enggak lah, sesuatu yang pamer itu enggak akan Mhm. bisa langgeng. Suatu saat akan redup, akan Mhm. terselesaikan Mhm. dengan sendirinya. Sementara mereka yang masih tetap menjadi paranormal, Mhm. masih masih menjadi dukun-dukun yang asli, itu masih Mhm. berjalan. Mhm. Dia nggak akan terkecoh lah dengan, kejadian Mhm. sekarang-sekarang ini, Wow, kurang mantap. lebih seperti itu. Nah, kalau tadi layanan dari Masnya sendiri berarti tidak dipungut biaya? Nggak ada, Nggak ada gratis, biaya, nggak ada gratis? ya, Gratis? gratis. Oke, apakah Masnya sendiri nggak ngerasa rugi nih Mas dengan ngegratiskan layanannya Mas itu sendiri? Apa Nah itu, gimana? ya sama seperti guru saya Mhm. juga, punya usaha lain ya, Ya. sama saya juga punya usaha lain. Jadi konsep saya cuman ingin meringankan, Mhm. membantu, Ya. hanya ingin seperti itu aja. Jadi ada kepuasan batin tersendiri ketika saya mungkin Mhm. dianggap bisa membantu orang. Senang Oke. sekali ketika ada orang setelah selesai Mhm. WA gitu, "Mas Ipung makasih ya kemarin, pas Mhm. saya datang ke sana udah saya jalanin, Ya. Mhm. ternyata bener itu udah tersendiri itu, udah nggak ada harganya itu bagi Nilainya saya, nggak ada." udah lebih daripada Iya, sekedar angka kali iya. ya? Saya kalau mau mencari materi ya itu di perusahaan saya, menjual barang gitu loh, Mhm mhm. menjual barang produksi. Tapi Heeh. kalau di konsultasi ini saya enggak. Oh, Silahkan yang penting gratis. saya bisa melihat orang berkurang aja masalahnya, saya udah senang sekali. Itu Mmm, kepuasan batin tersendiri seperti itu. oke. Mhm. Nah, kalau misalnya berarti mau berkonsultasi ke Mas Ipung, mau Mmm, ngobrol, mau minta masukannya dan sebagainya, itu kemana nih, Mas? ada. Mhm Jadi saya juga ada nomor admin, mhm, nomor saya admin. ada IG, ada akun Facebook, TikTok juga. Jadi Mhm mereka biasanya inbox, mhm. masalahnya apa Bisa pas dilihat nomornya bisa dikasih? Disebutin aja kepada pendengar? oh bisa bisa bisa. Mhm. Nomor saya ya yang umum dipakai admin itu 0857 Mhm. 0857. heeh, 1945454545. Oke, kalau di akun Instagram-nya atau TikTok-nya? Ada, itu namanya Ipung Sableng Pamungkas. Oh, di Mhm, Plung Sabung Pamungkas ya. mhm, Jadi teman-teman semua nih yang juga memang tertarik untuk ngobrol-ngobrol atau semua mungkin bisa juga ke Mas Ipung ya. Tadi bisa atau misalnya masih ragu bisa dicek dulu mhm, semuanya seperti itu ya. mhm. Oke, terima kasih. Dan satu lagi mungkin Mas Ipung Iya, siap. terakhir nih. Pesan buat seluruh masyarakat rusuh di luar sana. Nah, ya. Ya. Jadi gini pesan-pesan saya teman-teman semua, Mhm, kita harus tetap waras di jalur yang semakin gila. mhm. Karena semua tahu sendiri ya, ekonomi sekarang juga sedang guncang ya. Efek perang Rusia dan Ukraina, ditambah lagi kita belum juga selesai menghadapi Covid kemarin ya Ya. kesulitannya. Jadi tetap waspada, jangan terkecoh pada sesuatu yang tidak penting dalam hidupmu dan yakinlah Allah itu Maha Baik. Semua masalahmu akan selesai ketika kamu mengikuti ketetapannya. Saya pesan ke beberapa klien saya, apapun itu hadapi. Karena setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah malam pasti ada pagi. Yang penting kita mempersiapkan diri. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa
rawatlah ibu kandungmu. Berikan makanan kesukaannya. Ketika ibu kandungmu terenyuh dengan perlakuan yang kamu lakukan seperti itu, maka segala usahamu akan menemukan jalan keluar, akan menemukan keberkahan, keuntungan, dan berkepanjangan dalam kebahagiaan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Mas Ipung. Luar biasa sekali Mas Ipung. Hari ini saya sudah banyak berguru sekali nih sama suhu Siap, kita Mas, yang satu sama-sama ini. sharing. Iya, sama Mas Ipung. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti nih. Alhamdulillah hari ini teman-teman semua dengan saya juga mungkin kita bisa berguru pada suhu, pada ahli yang luar biasa hari ini. Tadi tuh pesannya Mas Ipung jangan lupa untuk dilakukan ya Mas ya. Ya. Yang hal-hal yang tadi juga kita juga hari ini mendapatkan banyak insight, banyak apa ya, masukan, cerita dan juga mungkin bisa belajar dari cerita-ceritanya itu ya Mas semuanya. Semoga juga bisa memberi manfaat pada kita semua. Dan dari saya pribadi terakhir sebelum menutup seperti tadi saya bilang di awal, jangan sampai rusuh di luar. Lebih baik rusuh bersama kita di sini di acara Rusuh Berguru dengan Suhu supaya kita lebih belajar lagi, lebih fokus lagi dan tidak merusuh di luar. Iya, betul. Merusuh di luar. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian ya Mas Ipung, Siap, ngobrolannya Mas. luar biasa sekali hari Ya. ini. Terima kasih juga kepada semua kru yang sudah membantu, semua penonton juga terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di acara Rusuh-Rusuh selanjutnya. Salam.